Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengaku telah memberikan peringatan dini 8 hari sebelum bencana besar terjadi dan meluluh lantakan 3 provinsi di Sumatera. Kedatangan siklon tropis Senyar sudah diprediksi sebelum terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada rapat koordinasi pusat dengan jajaran Forkopimda, Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menekankan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG selayaknya segera ditanggapi oleh kepala daerah. Tanggapan dapat langsung dilakukan dengan bertindak dan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bencana. Ia menjelaskan Indonesia bukanlah daerah rawan siklon. Namun bencana yang terjadi di Sumatera baru-baru ini merupakan akibat anomali atmosfer, sehingga siklon Senyar di Selat Malaka datang dan menyebabkan hujan lebat dan memicu bencana besar. Siklon tropis Senyar itu sudah bisa, sebenarnya siklon tropis itu bisa kita prediksi kalau Mendagri itu kurang lebih sekitar 8 hari sebelum proses pembentukan terjadinya siklon utamanya. Jadi di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu kepala balai 1, balai besar BMKG wilayah 1 itu sudah mengeluarkan warning 8 hari sebelumnya, diulang lagi 4 hari sebelumnya, kemudian diberikan 2 hari sebelumnya, sehingga ada beberapa kepala daerah juga yang menangkap informasi itu dan menyampaikan secara langsung pada jajarannya di tingkat daerah. Faisal menyampaikan terdapat bibit siklon yang berkembang dewasa menjadi siklon tropis, meskipun tidak normal terjadi di ekuator. Namun ia mengingatkan Indonesia harus segera melakukan mitigasi siklon tropis yang kerap terjadi di beberapa wilayah. Terhadap musibah di Sumatera, BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca melalui 3 posko wilayah Sumatera guna mengurangi potensi hujan saat pendistribusian bantuan bagi korban banjir. Badan Pusat Statistik memperkuat kerjasama dengan Australian Bureau of Statistics atau ABS. Kerjasama tersebut diawali dengan kunjungan Kepala Australian Bureau of Statistics, David Gruen, pada Senin pekan ini. Di kantor BPS Bali, Gruen bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti meninjau aktivitas BPS di daerah dan membahas peningkatan kualitas serta literasi data. Amalia juga memaparkan pemanfaatan mobile positioning atau data MPD yang dinilai berhasil untuk meningkatkan kualitas statistik kepariwisataan. Salah satu yang biasa Indonesia minta memberikan pengalaman baiknya Indonesia ke negara lain di Asia Pasifik biasanya, seperti bagaimana Indonesia memanfaatkan mobile positioning data untuk menghasilkan statistik pariwisata. Kita memberikan pengalaman baik kita ke negara-negara Asia Pasifik. We have been working to strengthen our relationship over time, and we will be signing an MOU this afternoon to continue that relationship. I have found the visit to this Bali office very interesting. That people have been extremely welcoming, and it is a joy to come here and see the work that is being done in one of the big regional offices of BPS. BPS menilai kerjasama tersebut dapat mendorong inovasi dan penyelarasan praktik statistik di tingkat internasional. Kolaborasi ini diharapkan membuka peluang pertukaran pengetahuan yang lebih intensif antara kedua lembaga statistik. Dan menghitung perjalanan wisatawan Nusantara dengan menerjemahkan konsep internasional IRTS ke dalam kerangka kerja berbasis mobile positioning data. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan terdapat 24.700 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang mampu melayani 60 juta penerima manfaat hingga Desember 2025. Para penerima manfaat terdiri dari anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, maupun balita di tanah air pada akhir Desember 2025. Dalam sambutannya pada Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Dadan mengungkapkan untuk menjalankan program tersebut, pemerintah akan mengucurkan 900 miliar rupiah per hari mulai Januari 2026. Dadan menjelaskan 85% dari anggaran 900 miliar rupiah tersebut
dialokasikan untuk membeli bahan baku yang 95 hingga 99%-nya berasal dari produk-produk pertanian tanah air. Sementara itu 15% sisanya dialokasikan untuk para pekerja SPPG. Jadi ini satu dorongan ekonomi yang cukup besar yang akan terjadi di tahun 2006. Jadi ketika kementerian lain nanti belum bisa menggunakan uang, Badan Gizi dipastikan sudah akan bisa mengirimkan uang ke setiap SPPG. Dan hari ini, minggu ini, kita sudah membuat perencanaan dan sedang menguji coba di setiap rekening virtual account itu tidak ada saldo nol. Jadi nanti setiap SPPG yang operasional uangnya akan selalu ada di dalam virtual account. Dadan menyebut hingga 1 Desember 2025 sebanyak 16.503 SPPG telah beroperasi di 38 provinsi dan tersebar di 509 kabupaten. Selain itu, terdapat lebih dari 14.000 SPPG yang sudah diverifikasi dan dalam persiapan untuk beroperasi, serta 72 masuk dalam tahap pengajuan.